Jadi iblis ini berbulat tekad, Pak, ngajak kita kepada kebatilan, kepada kesesatan. Maka menghadapi iblis, ya, kita minimal harus punya kebulatan tekad juga, Pak, untuk berpihak pada Shiratal Mustaqim. Sebab kalau tidak, nggak level. Sementara si iblis dan tentara-tentaranya berbulat tekad untuk menyesatkan kita, sementara kita ngikutin jalan yang lurusnya tuh angin-anginan. Oh, lagi asik ikut jalan lurus, lagi nggak asik, enggak deh, gitu. Ya, nggak bisa, Pak, nggak level. Sedangkan level saja belum tentu kita menang, Pak. Nah, apalagi nggak selevel. Jelas ya, Pak? Ya, makanya kita disuruh sama Allah setiap hari mengulangi ikrar kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi rasa butuh kita untuk selalu berada di atas siratal mustaqim ini harus kita tumbuhkan terus, Pak. Karena apa? Karena iblis nggak bosan-bosannya menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Masa kita bosan berada di atas jalan yang lurus? Ya, nggak level betul. Ya, kalau kita sudah tahu hal seperti ini, kita nggak akan membiarkan diri kita angin-anginan di atas jalan yang lurus. Ya, baik. Nah, jadi selama 1342 tahun Hijriah, umat Islam memegang tampuk kepemimpinan. Selama itu umat manusia hidup di dalam cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola oleh kaum beriman, ya. Jadi ini kita harus mundur sedikit ke belakang untuk mengingatkan kita semua, ya, tentang permasalahan sejarah ini. Jadi selama 1342 tahun umat Islam itu diizinkan Allah memimpin umat manusia. Tapi tentunya dengan catatan, ya, ada perbedaan kondisi selagi berjaya di fase pertama, di mana yang memimpin langsung Nabi Muhammad SAW. Lalu di fase kedua yang memimpin para khulafa ar-rasyidin, para sahabat dari kalangan khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah. Dan berbeda lagi dengan di fase ketiga, ketika yang memimpin adalah para khalifah-khalifah kaum muslimin yang dijuluki oleh Nabi dengan julukan mulkan adon, raja-raja yang menggigit, ya. Jadi mereka khalifah, sistemnya khilafah, Quran dan sunnah tetap sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, tapi mereka tidak selevel kelasnya dengan khulafa ar-rasyidin, ya. Cuman secara umum masih banyak kebaikannya. Kenapa? Karena acuannya itu Quran dan sunnah, petunjuk Allah, petunjuk Rasul, begitu, ya. Makanya kita tidak menutup mata bahwa di fase ketiga era raja-raja menggigit ini, kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, yang penuh rahmah, kasih sayang kepada umat. Tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim juga, ya. Kita harus akui itu. Tapi kezaliman dia personal, sedangkan secara institusional dia masih menegakkan pemberlakuan kitabullah dan sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Makanya kebaikannya banyak. Tapi begitu kita masuk fase keempat, di mana Allah Ta'ala mencabut kepemimpinan dunia ini dari tangan kaum muslimin, lalu Allah serahkan kepada kaum kafir, dan itu sepenuhnya kehendak Allah, ya. Maka dunia ini benar-benar kacau, Pak. Karena yang mimpin terang-terangan menyingkirkan Quran dan sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Ya, jadi kesadaran kita akan hal ini penting sekali, Pak. Jadi kalau Anda ditanya kenapa sih dunia sekarang kacau, ya karena yang mimpin dunia tidak mau menggunakan petunjuk Allah, petunjuk Rasul sebagai panduan dalam memimpin umat manusia. Tapi mereka orang-orang pinter loh, ngerti sosiologi, ngerti politik, ngerti ekonomi, ngerti budaya, gitu ya, ngerti kedokteran, farmasi, gitu ya. Ya kita jawabnya sederhana. Orang itu sekalipun punya aneka ilmu seperti itu tetap bodoh di mata Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena hakikat ilmu itu bersumber dari Allah dan Rasulnya.